Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Langit sore Jakarta tampak memerah saat peluit panjang berbunyi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skor akhir terpampang jelas, Indonesia 1, Jepang 4. Kekalahan ini terasa lebih dari sekadar angka. Ini adalah simbol dari harapan jutaan orang yang dihancurkan dalam 90 menit. Suporter yang tadinya memenuhi stadion dengan nyanyian semangat kini terdiam, hanya terdengar keluhan dan isakan pelan. Para pemain timnas meninggalkan lapangan dengan kepala tertunduk, mata mereka tak sanggup menatap tribun. Kritik datang tak hanya dari tribun, tapi juga dari media dan dunia maya. Judul berita seperti, "Harapan palsu Garuda," dan "Hancur di laga perdana," bertebaran di berbagai platform. Di televisi, para komentator mengulas kekalahan itu tanpa ampun. Ini bukan hanya soal kalah, ini soal bagaimana kita kalah, kata salah satu analis. Publik pun ikut menyerang, terutama di media sosial. Akun-akun resmi PSSI dan para pemain dibanjiri komentar penuh kekecewaan. Di ruang ganti, suasana tegang. Pelatih kepala berusaha memberi semangat, tapi ucapannya terasa hambar. Kapten tim, Ardi, berusaha mengambil alih dengan pidato singkat. "Kita belum selesai. Turnamen ini belum selesai," katanya dengan suara berat. Namun, di sudut ruangan, seorang pemain muda menangis terisak-isak, merasakan tekanan yang begitu berat. Kekalahan ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. 2 hari setelah kekalahan itu, Effendi Ghazali, seorang pengamat sepak bola sekaligus tokoh yang cukup vokal terhadap PSSI, muncul di layar televisi dalam sebuah konferensi pers. Di hadapannya ada mikrofon, kamera, dan puluhan jurnalis yang haus akan pernyataan sensasional. Dengan suara lantang, Effendi membuka konferensi dengan kalimat yang langsung menusuk. "Kalau timnas kalah lagi di pertandingan berikutnya, saya minta seluruh pengurus PSSI mundur," katanya. Pernyataan itu langsung menyebar seperti api di media sosial. Dalam hitungan jam, tagar mundur PSSI dan selamatkan Garuda menjadi trending. Sebagian masyarakat mendukung Effendi, menganggapnya sebagai sosok yang berani mengutarakan kegelisahan publik. Namun, tidak sedikit pula yang menganggap pernyataan itu hanya bentuk provokasi tanpa solusi konkret. Di sisi lain, pengurus PSSI meradang. Ketua PSSI langsung mengadakan rapat darurat, membahas langkah-langkah untuk meredam polemik. Sementara itu, para pemain timnas yang sedang berlatih di Yogyakarta merasa semakin tertekan. "Semua mata tertuju pada kita," bisik salah satu pemain senior. Ardi, sang kapten, hanya bisa menenangkan timnya dengan berkata, "Kita fokus saja. Biarkan mereka bicara, tugas kita adalah bermain." Namun, di balik ketenangan itu, Ardi tahu bahwa pernyataan Effendi bisa menjadi bom waktu yang meledak kapan saja. Effendi tak berhenti di konferensi pers itu. Dia mulai menggali lebih dalam, mencoba memahami mengapa sepak bola Indonesia selalu terjebak dalam lingkaran kegagalan. Dia memulai penelusurannya dengan menonton rekaman pertandingan liga lokal. Yang dia temukan mengejutkan, pola permainan aneh, wasit yang terlalu sering membuat keputusan kontroversial, dan tim-tim kecil yang tiba-tiba tampil luar biasa di akhir musim. Ada sesuatu yang tidak beres, gumamnya. Penyelidikan Effendi membawanya pada kasus-kasus lama yang pernah menjadi rumor, dugaan pengaturan skor dan seleksi pemain yang lebih dipengaruhi oleh uang daripada prestasi. Dia berbicara dengan beberapa mantan pemain dan pelatih, yang menceritakan cerita-cerita gelap tentang tekanan dari pihak tertentu untuk mengikuti kehendak mafia. Salah satu dari mereka, seorang pelatih kawakan, bahkan memberikan dokumen yang memperkuat dugaan tersebut. Temuannya membuat Effendi semakin yakin bahwa sepak bola Indonesia sedang dirusak dari dalam. Dia kemudian menghubungi seorang jurnalis investigasi untuk membantunya mempublikasikan temuan ini. Namun, dia tahu langkah ini berisiko tinggi. "Jika saya maju, ini bukan hanya soal olahraga. Ini soal melawan sistem yang sudah mengakar," katanya kepada sang jurnalis. Dan begitu langkah itu diambil, tidak ada jalan untuk mundur. Di sebuah ruangan tertutup di kantor pusat PSSI, beberapa petinggi berkumpul dalam rapat darurat.
Wajah mereka tegang, dan suasana penuh bisikan. Effendi ini sudah terlalu jauh, ya ujar salah satu petinggi dengan nada geram. Ketua PSSI, yang duduk di ujung meja, mengangguk pelan. Kalau dia terus bicara, ini bisa merusak citra kita. Kita harus bertindak sebelum dia membongkar semuanya. Ide-ide mulai bermunculan, dari menyabotas reputasinya hingga membungkamnya dengan cara yang lebih ekstrim. Tak lama kemudian, seorang pria dengan jas hitam masuk ke ruangan. Dia dikenal sebagai The Problem Solver bagi para petinggi. Kami sudah tahu kemana dia pergi dan siapa yang dia temui, katanya sambil meletakkan sebuah berkas di meja. Isinya adalah daftar kontak Effendi, termasuk jurnalis investigasi yang bekerja dengannya. Kita bisa buat mereka bungkam dengan tekanan yang tepat, lanjutnya. Wajah-wajah di ruangan itu tampak lega, meski ada sedikit keraguan. Mereka tahu tindakan ini berisiko besar, tapi bagi mereka, menjaga kekuasaan adalah segalanya. Sementara itu, Effendi terus bekerja tanpa menyadari bahwa ia diawasi. Dia merasa semakin dekat dengan kebenaran, tetapi langkahnya juga semakin berbahaya. Dalam percakapannya dengan jurnalis, dia berkata, jika sesuatu terjadi pada saya, pastikan semua ini tetap diterbitkan. Effendi sadar bahwa dirinya sedang bermain dengan api, namun dia tidak mau berhenti. Di laga kedua turnamen, timnas Indonesia kembali tampil di bawah ekspektasi. Kali ini, mereka menghadapi Vietnam. Meski tampil agresif di babak pertama, lini belakang Indonesia kembali menjadi titik lemah. Gol demi gol bersarang di gawang mereka, dan laga berakhir dengan skor 0-3. Di tribun, kekecewaan berubah menjadi kemarahan. Suara sorakan berubah menjadi teriakan protes. Mundur! Mundur! Seruan itu menggema di seluruh stadion. Kerusuhan mulai pecah setelah peluit akhir. Sekelompok supporter melempar botol dan flare ke lapangan, sementara yang lain merobohkan pagar pembatas. Aparat keamanan mencoba mengendalikan situasi, tapi amarah para penggemar sudah memuncak. Di luar stadion, ratusan supporter berbaris sambil meneriakkan yel-yel yang menyerukan reformasi di tubuh PSSI. Media kembali membanjiri berita dengan liputan panas, menyoroti bagaimana kekalahan ini menjadi titik balik bagi perlawanan terhadap mafia bola. Di tengah kekacauan ini, Effendi muncul di salah satu saluran berita malam. Dia kembali menegaskan tuntutannya. Kekalahan ini bukan hanya kesalahan pemain atau pelatih. Ini adalah hasil dari sistem yang korup. Jika kita tidak bertindak sekarang, sepak bola kita akan hancur selamanya, katanya dengan tegas. Pernyataannya menjadi pemicu baru bagi gelombang protes yang lebih besar. Tidak lama setelah kekalahan kedua, gerakan rakyat mulai terbentuk. Para penggemar sepak bola dari berbagai daerah berkumpul dan membentuk aliansi yang dinamakan Save Football Indonesia. Mereka memasang spanduk-spanduk besar di jalanan, bertuliskan, "Hancurkan mafia bola," dan "Selamatkan Garuda." Media sosial pun penuh dengan dukungan terhadap gerakan ini. Tagar hancurkan mafia bola dan reformasi sepak bola mendominasi tren nasional selama berhari-hari. Gerakan ini tidak hanya melibatkan supporter. Beberapa aktivis, akademisi, dan tokoh masyarakat ikut bergabung, memberikan legitimasi lebih pada tuntutan mereka. Aliansi ini juga mengorganisir aksi damai di depan kantor PSSI, dihadiri ribuan orang. Dengan nyanyian, orasi, dan aksi teatrikal, mereka menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pengelolaan sepak bola Indonesia. Effendi menjadi simbol gerakan ini, meski dia tidak hadir langsung di setiap aksi. Melalui video yang diunggah aliansi, dia menyampaikan pesannya, "Ini bukan perjuangan saya saja, ini perjuangan kita semua. Kita harus menghentikan para perusak sepak bola kita." Dukungan terhadap Effendi semakin menguat, dan nama-nama besar mulai ikut bergabung dalam perlawanan. Dengan meningkatnya tekanan publik, Effendi mulai menerima ancaman. Pesan-pesan tak dikenal masuk ke ponselnya, berisi peringatan agar dia berhenti berbicara. Suatu malam, sebuah mobil tak dikenal terlihat berputar-putar di sekitar rumahnya. Telepon anonim juga mulai mengganggunya, dengan suara di seberang yang dingin berkata, "Berhenti sekarang, atau kamu akan menyesal." Namun, Effendi tidak goyah. Ancaman ini justru membakar semangatnya untuk terus maju. Dia memperketat pengamanannya, menghindari bepergian sendirian, dan selalu membawa dokumen penting dalam tas kecilnya. Jika mereka mengancam, berarti mereka takut, katanya kepada seorang teman dekat. Dia tahu bahwa apa yang dia hadapi bukan hanya soal mafia bola, tapi juga jaringan yang memiliki kekuasaan besar. Di sisi lain, ancaman ini juga memengaruhi keluarganya.
Istrinya mulai khawatir dengan keselamatan mereka, dan anak-anaknya kerap menangis setiap kali ada suara mencurigakan di malam hari. "Apakah semua ini layak?" ditanya istrinya suatu malam. Effendi hanya memeluknya erat. "Ini demi masa depan kita, dan masa depan sepak bola Indonesia," jawabnya tegas. Perlawanan Effendi mendapatkan suntikan energi baru ketika beberapa legenda sepak bola Indonesia mulai angkat bicara. Nama-nama besar seperti Yusuf Bima dan Arman Riyadi, yang dulunya dielu-elukan sebagai pahlawan lapangan hijau, muncul di hadapan media. Mereka membagikan pengalaman pahit mereka yang selama ini terkubur. "Karir saya hancur bukan karena saya tidak cukup bagus, tapi karena saya menolak mengikuti perintah mereka," ujar Yusuf dengan suara bergetar. Arman Riyadi bahkan membeberkan dokumen-dokumen lama yang menunjukkan bagaimana mafia bola telah mengatur hasil pertandingan dan menentukan siapa yang berhak masuk ke timnas. "Ini bukan hanya soal uang, ini soal harga diri kita sebagai bangsa," katanya. Dukungan dari para mantan pemain ini membawa bobot besar pada gerakan Effendi, menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar isu baru. Pernyataan mereka memicu gelombang solidaritas dari pemain-pemain muda yang juga pernah mengalami ketidakadilan. Di media sosial, mereka mulai menggunakan tagar "Kami Bersama Effendi" dan membagikan cerita mereka. Semakin hari, gerakan ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang melawan sistem yang telah lama merugikan banyak pihak. Effendi tahu, ini adalah awal dari perubahan besar. Effendi membentuk sebuah tim kecil yang terdiri dari jurnalis investigasi, mantan pemain, dan beberapa ahli hukum. Mereka bekerja di bawah radar, mengumpulkan bukti tentang praktik kotor yang telah menggerogoti sepak bola Indonesia selama bertahun-tahun. Dari rekaman pembicaraan rahasia hingga dokumen transaksi mencurigakan, semuanya mulai menunjukkan pola yang sama: pengaturan skor, suap kepada wasit, hingga penyalahgunaan dana liga. Mereka menggunakan sepak bola sebagai ladang uang, bukan kebanggaan bangsa, ujar salah satu anggota tim. Dalam penyelidikan mereka, tim Effendi berhasil menemukan jejak transaksi mencurigakan yang melibatkan petinggi PSSI dan perusahaan bayangan. Salah satu bukti paling mencolok adalah transfer besar yang terjadi sehari sebelum final liga, yang diduga sebagai bayaran untuk mengatur hasil pertandingan. Selain itu, mereka menemukan daftar nama pemain yang dibeli untuk mengamankan posisi di timnas, meskipun performa mereka di lapangan tidak memadai. Namun, penggalian ini bukan tanpa risiko. Beberapa anggota tim mulai merasa diawasi, dan salah satu jurnalis investigasi bahkan mengalami percobaan sabotase di rumahnya. Effendi memperingatkan timnya untuk selalu waspada. "Kita sudah terlalu jauh untuk mundur," katanya. "Kebenaran harus terungkap, apapun yang terjadi." Di tengah usaha keras mereka, tim Effendi menghadapi pukulan besar. Salah satu orang kepercayaannya, seorang mantan pemain bernama Wahyu, ternyata bekerja untuk mafia. Wahyu telah membocorkan lokasi pertemuan rahasia dan sebagian rencana mereka kepada pihak lawan. Keberadaan tim investigasi mulai terendus, dan beberapa bukti penting hilang sebelum berhasil diamankan. Pengkhianatan ini terungkap ketika salah satu anggota tim memeriksa riwayat komunikasi Wahyu. Saat dikonfrontasi, Wahyu akhirnya mengaku bahwa dia diancam oleh mafia untuk bekerja sebagai mata-mata. "Mereka tahu kelemahan saya," ujarnya dengan nada penuh penyesalan. Meskipun Wahyu berjanji untuk membantu tim dengan informasi tambahan, kepercayaannya sudah hancur. Effendi merasa dikhianati, tapi dia tetap menjaga kepala dingin. "Kita tidak bisa mundur hanya karena ini," ujarnya kepada timnya. Dia memutuskan untuk memperketat sistem keamanan dan hanya melibatkan orang-orang yang benar-benar dipercaya. "Ini bukan hanya soal informasi yang bocor. Ini soal membuktikan bahwa kita lebih kuat dari mereka," tambahnya. Di tengah krisis kepercayaan dalam tim, Effendi menerima kejutan besar. Seorang whistleblower dari dalam PSSI, yang selama ini diam, akhirnya bersedia memberikan kesaksian. Orang itu adalah Agus, seorang pegawai administrasi senior yang sudah bekerja di PSSI selama lebih dari 2 dekade. Agus mengaku bahwa dia telah menyimpan dokumen-dokumen penting terkait korupsi, termasuk bukti penggelapan dana dan keterlibatan mafia dalam pengaturan pertandingan. Agus datang dengan membawa tumpukan berkas yang mencakup kontrak fiktif, laporan keuangan palsu, dan bahkan rekaman pembicaraan beberapa petinggi PSSI. "Saya sudah muak melihat ini semua," katanya kepada Effendi. Dengan suara bergetar, Agus menceritakan bagaimana dia dipaksa untuk menutup mata selama bertahun-tahun karena ancaman terhadap keluarganya. "Tapi sekarang, saya ingin membersihkan nama saya," tambahnya. Kesaksian Agus menjadi angin segar bagi tim Effendi. Mereka akhirnya memiliki bukti yang cukup kuat untuk membongkar mafia bola secara terbuka. Namun,
Effendi tahu bahwa langkah berikutnya akan menjadi pertarungan yang jauh lebih sulit. Dia harus memastikan bukti ini dapat disampaikan kepada publik tanpa disabotase oleh pihak lawan. Setelah bukti dan kesaksian Agus dikumpulkan, Effendi mulai menggunakan media untuk menyebarkan kebenaran. Dia bekerja sama dengan beberapa saluran berita independen untuk merilis laporan investigasi yang mendalam. Publik mulai melihat bukti konkret tentang bagaimana mafia bola telah mengontrol sepak bola Indonesia. Namun, tidak semua media mendukung gerakan ini. Beberapa media yang diduga dibiayai oleh mafia mulai melancarkan propaganda. Mereka menyerang karakter Effendi, menuduhnya sebagai pencari perhatian yang memanfaatkan isu untuk kepentingan politik. Bahkan, ada yang memutarbalikkan fakta, menyebut bahwa pengaturan skor adalah hal lumrah di dunia sepak bola. Ini hanyalah bagian dari permainan, ujar salah satu narasumber dalam wawancara yang disiarkan di salah satu saluran televisi besar. Namun, publik tidak mudah terpengaruh. Dukungan untuk Effendi terus mengalir, terutama dari media sosial. Video-video bukti dan kesaksian Agus viral di internet, memicu diskusi yang lebih besar tentang reformasi sepak bola. Ini bukan lagi pertarungan di lapangan hijau. Ini perang melawan sistem, tulis seorang aktivis sepak bola di Twitter. Desakan publik memaksa PSSI menggelar sidang darurat untuk membahas krisis yang semakin memanas. Effendi diundang sebagai saksi utama, membawa bukti-bukti dan kesaksian yang selama ini ia kumpulkan. Sidang ini disiarkan langsung, membuat seluruh rakyat Indonesia menantikan apa yang akan terjadi. Di ruang sidang, suasana tegang saat Effendi mulai mempresentasikan temuannya. Dengan suara lantang, Effendi membeberkan dokumen-dokumen keuangan, rekaman suara, dan bukti transaksi mencurigakan. Dia juga memutar video kesaksian Agus, yang membuat ruangan itu hening. Beberapa petinggi PSSI terlihat gelisah, saling berbisik. Ketika giliran mereka berbicara, sebagian mencoba menyangkal, sementara yang lain memilih diam. Di akhir sidang, Effendi menutup dengan kalimat yang menggemparkan, ini bukan hanya soal olahraga. Ini adalah soal keadilan. Dan jika kalian terus menutupi kebenaran, kalian adalah bagian dari masalah. Pernyataannya disambut tepuk tangan riuh dari publik yang menonton di luar gedung. Sidang itu menjadi momen penting dalam perjuangan melawan mafia bola. Setelah sidang, semakin banyak fakta terungkap. Dari dokumen dan kesaksian yang dikumpulkan Effendi, terlihat jelas bagaimana mafia bola telah menjalankan rencana besar mereka. Mereka tidak hanya mengontrol hasil pertandingan, tetapi juga menentukan siapa yang berhak menjadi pelatih, pemain, hingga sponsor liga. Semua diatur untuk menguntungkan segelintir pihak. Salah satu strategi yang paling mencengangkan adalah bagaimana mereka menciptakan klub-klub boneka yang hanya berfungsi untuk mencuci uang. Selain itu, mereka menggunakan ancaman dan suap untuk memastikan para pemain, pelatih, dan wasit patuh. Bahkan, ada bukti bahwa beberapa pertandingan internasional pernah dipengaruhi oleh jaringan mafia ini. Mereka telah menghancurkan integritas sepak bola kita, kata Effendi dalam sebuah wawancara. Namun, dengan semua ini terungkap, perjuangan belum selesai. Mafia bola tidak tinggal diam. Mereka mulai menyusun strategi baru untuk melawan gerakan Effendi, tetapi publik ini lebih bersatu dari sebelumnya. Effendi tahu bahwa ini adalah saat yang krusial. Dengan dukungan rakyat, ia yakin bahwa akhir dari kekuasaan mafia bola semakin dekat. Terungkapnya bukti-bukti korupsi membuat PSSI berada di ujung tanduk. Dalam tubuh organisasi itu sendiri, mulai terjadi perpecahan. Beberapa anggota, terutama yang lebih muda, mulai berpihak pada Effendi. Mereka merasa bahwa perubahan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Kita tidak bisa terus seperti ini. Waktunya untuk reformasi, ujar salah satu anggota dalam rapat tertutup. Namun, pihak yang masih setia kepada mafia bola bersikeras mempertahankan kekuasaan. Mereka menggunakan segala cara untuk menghambat pergerakan reformasi, termasuk menyebarkan ancaman dan propaganda kepada anggota lain. Ketegangan memuncak dalam rapat darurat, di mana beberapa anggota hampir terlibat adu fisik. Di sisi lain, kelompok pendukung Effendi terus bertambah, mengklaim bahwa mereka ingin membawa perubahan demi kepentingan rakyat. Effendi sendiri memilih bersikap tenang dan terus memotivasi para pendukungnya. Dia mengingatkan bahwa perjuangan mereka bukan untuk menghancurkan individu, melainkan untuk membangun sistem yang lebih baik. Perpecahan ini adalah tanda bahwa perubahan sedang terjadi. Yang benar akan menang, jika tanya kepada salah satu anggota muda yang mulai bergabung dalam perjuangannya. Tekanan publik mencapai puncaknya. Rakyat mendesak pembubaran total PSSI, dan tuntutan ini tidak lagi bisa diabaikan.
Aksi besar-besaran terjadi di Jakarta, di mana puluhan ribu penggemar sepak bola memenuhi jalanan sambil membawa spanduk bertuliskan, "Bubarkan PSSI, dan reformasi sepak bola." Pemerintah akhirnya turun tangan, membentuk komite independen untuk mengawasi proses reformasi. Komite tersebut memutuskan untuk membekukan PSSI dan membentuk federasi baru yang lebih transparan dan akuntabel. Anggota baru dipilih melalui proses seleksi ketat yang melibatkan tokoh masyarakat, mantan pemain, dan perwakilan supporter. Federasi baru ini diberi nama Federasi Sepak Bola Indonesia Bersih, FSIB, simbol dari harapan baru rakyat terhadap olahraga yang mereka cintai. Effendi diminta menjadi salah satu penasihat dalam proses pembentukan federasi baru. Meskipun awalnya menolak, dia akhirnya setuju setelah mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. "Ini bukan tentang saya, ini tentang memastikan bahwa sepak bola kita tidak lagi dirusak oleh tangan-tangan kotor," ujarnya. Dengan berdirinya FSIB, revolusi sepak bola Indonesia akhirnya dimulai. Dalam pertandingan pertama yang diselenggarakan oleh FSIB, Timnas Indonesia menghadapi tim kuat dari Asia, Jepang. Meski hasil akhir adalah kekalahan tipis 1-2, semangat baru Timnas memukau semua yang menyaksikan. Tidak ada tekanan dari mafia, tidak ada intrik, hanya permainan murni yang mencerminkan kerja keras dan dedikasi para pemain. Para pemain muda yang sebelumnya tidak diberi kesempatan kini bersinar di lapangan. Mereka bermain tanpa beban, dengan taktik yang dirancang oleh pelatih yang dipilih berdasarkan meritokrasi. Supporter di stadion memberikan tepuk tangan meriah sepanjang pertandingan, bukan hanya untuk hasil, tapi untuk perjuangan yang telah membawa mereka ke momen ini. Di akhir pertandingan, pelatih Jepang memberikan komentar yang menyentuh hati. "Ini adalah Indonesia yang baru. Mereka mungkin belum menang, tapi saya melihat masa depan yang cerah," katanya. Pernyataan ini menjadi simbol bahwa reformasi yang diperjuangkan Effendi dan rakyat mulai membuahkan hasil. Setelah pertandingan tersebut, perubahan positif terus terjadi. Liga Sepak Bola Nasional dibangun ulang dengan sistem yang lebih transparan. Semua klub diwajibkan melaporkan keuangan mereka secara terbuka, dan wasit serta pelatih diberi pelatihan khusus untuk memastikan profesionalisme di setiap pertandingan. Para penggemar juga lebih percaya pada sistem baru, dan stadion kembali dipenuhi oleh sorak-sorai dukungan. Effendi memutuskan untuk mengakhiri perannya sebagai tokoh utama dalam perjuangan ini. Dia merasa bahwa tugasnya telah selesai, dan kini saatnya generasi baru melanjutkan perubahan. Dalam pidato terakhirnya di hadapan ribuan pendukung, dia berkata, "Sepak bola adalah milik kita semua, bukan milik segelintir orang. Jaga warisan ini, dan jangan biarkan tangan-tangan kotor merusaknya lagi." Dengan semangat yang diperbarui, sepak bola Indonesia perlahan tapi pasti mulai bangkit. Generasi muda memiliki harapan baru, dan nama Indonesia kembali diperhitungkan di pentas internasional. Perjuangan Effendi menjadi simbol bahwa perubahan itu mungkin, asalkan ada keberanian dan solidaritas. Di tengah senyuman para penggemar yang memadati stadion, Effendi tahu bahwa ia meninggalkan masa depan yang lebih cerah untuk sepak bola Indonesia.